Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar, tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar, Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar, adada ni'amillahi wa ifdalih, habaibna al-izza wal asatidatil fudala, hadirin hadirat rahimakumullah. Wa nakhussu bi dzikri al-habib Muhammad bin Aqil al-Attas, mata'na Allah bituli hayatih wa amaddahu bisihhah wal afiyah tammah. Para sesepuh, Ketua DKM Masjid Al-Muqarrabin Kiai Haji Abu Bakar, insyaallah, dan tamu kita dari Kuwait, Bapak salah ya, para habaib yang kita muliakan. Antum mau duduk di sini sampai jam berapa? Nah, biasanya begini, kalau sudah mulai lapar itu saya ngomong apa aja itu kepengennya amin amin amin, nah, gitu ya. Gitu. Ya, ini maulid sudah alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan semua, luar biasa ilmu daripada yang dituangkan oleh Al-Habib Muhammad. Mudah-mudahan kita paham, dapat mengerti dan mengamalkan, karena banyak hal-hal yang baru kita dengar. Dan pengajian rutin setiap hari Jumat, ya. Di sini ada setiap hari Jumat, masya Allah Habib, penuh begini juga yang hadir, alhamdulillah. Ya, pengajian itu dari maghrib sampai isya. Ini termasuk pengajian yang luar biasa, ya, yang jarang saya tinggalkan kalau dalam keadaan darurat, kecuali dalam keadaan di luar kota atau sakit. Dulu almarhum Bapak Haris, Pak Haris itu masya Allah, ya. Jadi mulai hari Kamis sudah diingetin biasanya, gitu. Besok, masya Allah, ya. Allah yarhamuh. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terangkan kuburannya. Begitu juga semua jamaah yang pernah hadir, yang punya andil dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni semua dosanya, diterangkan kuburannya, dijadikan kita semua yang hadir insyaallah berada juga dalam surga bersama mereka yang telah mendahului kita semua insyaallah. Hadirin rahimakumullah, sudah habis apa yang harus dibicarakan, ya. Jadi tinggal doa saja ini sekarang. Belum? Oh, belum. Enggak, besok saya ngajar juga subuh, ya. Sebelum subuh udah dijemput orang. Jadi saya nggak bisa panjang-panjang. Nanti ketemu lagi di hari Jumat depan, ya, insyaallah. Insyaallah. Ya, saya ingin sedikit berbicara saja. Tadi waktu anak-anak ngaji, masya Allah, hafal surat Waqiah, ya. Kecil-kecil sudah hafal. Pasti di sini ada bapaknya kan? Orang tuanya ada kan? Ada. Ibunya ada. Bapaknya ada. Alangkah bangganya orang tua itu. Ya? Senang kan? Senang. Dia akan mengatakan begini, itu anak saya aja hafal Waqiah. Itu kan? Iya, buat menutup aib ini. Ya. Bisa tertutup aib orang tua itu kalau anaknya soleh. Iya, anaknya aja hafal Waqiah, gitu kan? Apalagi bapaknya, ya. Ternyata bapaknya nggak pernah ke masjid, masya Allah. Belum, ya, belum. Pokoknya kita harus punya keinginan untuk ke masjid sebelum kita diantarkan ke masjid, gitu ya. Harus begitu dong, ya. Jangan orang nggak pernah ke masjid, nanti sudah waktunya baru
subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, dipaksa ke masjid. Jadi alhamdulillah sekali lagi, alangkah bangganya itu ya orang tua. Alhamdulillah ini keberkahan yang luar biasa untuk masjid ini, untuk lingkungan kita ini luar biasa. Ahlul Quran, orang yang mau baca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, baca bismillah saja itu pahalanya luar biasa. Bagaimana Waqiah tadi ya, orang tuanya, ibunya akan bangga ya. Insya Allah bisa terus itu anak-anak sampai hafidhah ya, yang kemudian mengamalkan perintah daripada Al-Quran itu sendiri. Hadirin, kalau kita baca Al-Quran, memahami Al-Quran, karena itu adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Makanya tadi sudah disampaikan oleh Habib Muhammad, maulid itu kurang lebih ya baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran kenapa? Karena akhlaknya Rasulullah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran, karena akhlaknya Nabi Muhammad itu Al-Quran. Maka orang baca Al-Quran, kita akan ingat lagi kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sekarang kita merayakan Maulid, ya, kita bersama-sama bersenang-senang, itu diperintahkan, ya, bersenang-senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang bertanya, lahirnya Rasulullah itu nikmat dari Allah atau musibah? Nikmat ya. Kalau nikmat wajib disyukuri, wajib disampaikan. Boleh orang senang itu sampaikan. Saya lagi senang sekarang. Kenapa? Karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Boleh ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ceritakan kepada orang. Jadi pada malam hari ini intinya satu, kita diajak bersama-sama untuk senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, Masya Allah, masih hidup semua ya. Itu sambil menghafal Al-Quran di atas itu ya. Jadi alhamdulillah, kita kalau ditanya maulid ngapain? Bersenang-senang. Dengan apa? Dengan kenikmatan yang Allah berikan. Allah berikan apa? Nabi Muhammad. Dengan dilahirkan Nabi Muhammad, kita diajari berbakti kepada orang tua, kita diajarkan zakat, kita diajarkan untuk menutup aurat, dengan banyak hal yang banyak yang kita dapati dari apa yang kita rayakan pada maulid Nabi Muhammad SAW malam ini. Kemudian adakah gitu ya, saya mau mumpung ingat, itu orang bakar wangi-wangi, ini kadang-kadang sensitif ini masalah ini ya. Kalau nggak pernah ngaji kadang-kadang bingung ya. Saya lihat wajah orang begini, kayak takut sama itu ngapain? Panggil arwah katanya. Salah ya, nggak mengerti ilmunya, nggak mengerti, kemudian tuduh orang semau-maunya. Jangan ya, itu hanya tatoyub, pakai wewangian begitu. Jadi kalau nggak tahu waktu dipegang begini, diapain ini? Ya pegang supaya menempel baunya begitu. Itu harapannya cuma itu aja. Wewangian itu tatoyub, pakai wangian, dicolek-colek. Itu maulid supaya kita wangi, pulang wangi. Orang tahu, Masya Allah, dari mana? Maulid, jadi wangi. Itu dohirnya. Kalau batinnya seperti tadi yang disinggung, yang sudah dijelaskan oleh Habib Muhammad tadi, ya, dohirnya baik, batinnya wangi, ya. Jadi kemudian para ulama, siapa yang mengerjakan maulid? Siapa yang merayakan maulid? Banyak sekali para ulama, ya. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu taala anhu. Ibnu Hajar Al-Asqalani memahami daripada hadis yang ketika Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura, kemudian Rasulullah SAW melihat masuk ke Madinah dan didapati orang-orang Yahudi berpuasa di Asyura, kemudian bertanya, sedang apa mereka? Puasa karena apa? Karena di hari itu diselamatkannya atau ditenggelamkannya Fir'aun yang jahat itu, akhirnya tenggelam ya, karena dia
dengan segala kesombongannya ditenggelamkan oleh Allah SWT, dan Allah selamatkan Nabi Musa. Kata Rasulullah, kami lebih berhak untuk berpuasa. Dari hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dari hadis ini, kalau orang boleh berpuasa atas selamatnya Nabi Musa, umat Islam, bagaimana dengan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW? Jadi dengan kelahiran Nabi Muhammad lebih berhak lagi kita untuk merayakannya. Dengan caranya bagaimana? Berpuasa. Ada yang puasa? Atau kita diajak khataman Quran, maulid, nggak mau hadir orang, ya. Atau dengan apa kira-kira? Yang penting ibadah. Pada malam hari ini terpenuhi semua, ya. Qori'nya aja berapa tadi? Ya, qori'nya qori' nasional. Lagi anak-anak tadi baca lagi, Masya Allah. Ibadah dan ibadah. Ya. Jadi sekali lagi kita hadir untuk bersenang-senang dan mengajak orang, untuk juga ikut bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya disebutkan dalam kitab Bidayah wal Nihayah, Ibnu Katsir radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa iblis itu pernah menangis, gitu ya, terseduh-seduh. Iblis itu menangis. Salah satunya di 4 waktu, salah satunya di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kalau ditanya, kita merayakan Maulid bersenang-senang karena apa? Supaya tidak sama dengan iblis. Ya, kalau iblis sedih, kita tunjukkan rasa senang dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin cukup itu saja. Wajahnya sudah mulai ngantuk semua, ya. Kelihatan belum? Nanti Jumat ketemu lagi, insyaallah. Ya, Jumat ketemu lagi. Habib Muhammad ini jauh dari Bogor, kita harus tahu, ya. Jadi tadi sudah saya kira cukup apa yang disampaikan, dan wajah antum juga terlihat sendu sudah, ya. Itu sudah seharusnya, gitu ya. Penceramah harus berhenti, ya, dengan ikhlas, ya. Insyaallah kita semua dikumpulkan oleh Allah SWT dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan seluruh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan para habaib, para ulama yang masih berada di dalam masalah, yang ada dalam penjara, ya, mudah-mudahan Allah berikan jalannya yang terbaik. Mudah-mudahan Allah SWT tolong mereka, ya. Mudah-mudahan siapapun pemangku jabatan yang masih belum lurus, yang masih sering mendolimi umat Islam, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, ya. Mereka kembali ke jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita semua yang hadir di tempat ini yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Untuk orang tua kita, guru-guru kita, kerabat kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya. Mudah-mudahan terangkan kuburannya. Berikan pada hati mereka rasa senang, dan kabarkanlah kepada orang tua kita bahwa kita dalam keadaan baik-baik saja, bahwa kita dalam keadaan beriman, bahwa kita dalam keadaan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tidak ada satupun di antara kita yang bangun dari tempat ini kecuali Allah sudah ampuni segala dosa kita, insyaallah. Mudah-mudahan yang punya hajat dikabulkan hajatnya, yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan ridho-Mu. Ya Allah, jangan jadikan salah satu di antara kami kecuali Kau ampuni semua dosanya. Ya Allah, jadikanlah kami adalah orang-orang yang selalu mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insyaallah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nubatu insyaallah taala wa nahnu minal amin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la daynan la qadaita wa la hamman la farajta wa la karban illa nafastah wa la jahilan illa 'allamtah wa la maridan illa syafaitah wa la maitan la rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.